Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naif Baihaqi dengan NIM 2283230024. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu greening TVET. Nah, apa sih Greening TVIT ini? Green TVIT ini merupakan pendekatan modern dalam pendidikan kejuruan yang menekankan pada integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan ke dalam sistem pendidikan dan pelatihan teknis serta vokasi. Nah, dalam konteks Indonesia itu Greening TVIT ini khususnya di tingkat SMK. Konsep ini sangat relevan karena sejalan dengan arah pembangunan nasional yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Jadi Greening TVIT ini tidak hanya mencakup perubahan pada kurikulum, tetapi juga mencakup transformasi cara berpikir praktik pembelajaran, kemitraan dengan industri, dan pengelolaan sekolah kejuruan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Jadi Greening TVIT ini sangat relevan untuk diterapkan pada tingkat SMK. Jadi konsepnya itu bisa dibilang sejalan lah dengan arah pembangunan nasional yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Nah, selanjutnya ada tujuan dari Greening TVIT ini. Apa sih tujuan utama dari Greening TVIT ini? Pasti kalian kan bertanya-tanya ya, tujuannya untuk apa, bagaimana. Nah, jadi tujuannya itu untuk memastikan bahwa lulusan pendidikan vokasi tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri, tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Artinya, setiap siswa SMK atau peserta pelatihan vokasi harus mampu memahami dampak lingkungan dari pekerjaannya. Nah, contohnya itu misalkan kita mengambil pelatihan vokasi kelistrikan. Nah, apa sih dampak lingkungannya dari pekerjaan tersebut? Mungkin itu. Dan lalu dilatih untuk mencari solusi yang ramah lingkungan dalam bidang keahliannya. Sebagai contohnya nih, siswa jurusan teknik otomotif diajarkan tentang efisiensi bahan bakar dan kendaraan listrik. Lalu siswa jurusan kelistrikan mengenal energi terbarukan seperti contohnya kita penerapan panel surya pada lingkungan kita. Dan siswa jurusan tata boga dilatih untuk mengurangi limbah makanan. Mungkin seperti itu tujuannya. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi dari Greening TVIT ini. Nah, implementasi Greening TVIT ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama adalah pengembangan kurikulum hijau, greening kurikulum, yaitu memasukkan materi dan praktik yang berfokus pada efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan teknologi hijau. Itu yang pertama dari beberapa aspek penting yang implementasi ini. Lalu yang ke lalu kurikulum ini tidak hanya berlaku untuk jurusan-jurusan yang berhubungan langsung dengan lingkungan, tetapi juga diterapkan secara lintas program keahlian. Nah, yang kedua adalah pelatihan guru dan instruktur agar mampu mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam proses mengajar dan mengevaluasi kompetensi siswa. Guru itu harus menjadi contoh dalam menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Lalu di sini ada aspek yang ketiga dari Greening TVET yang adalah penguatan kemitraan dengan industri hijau. Jadi melakukan kerjasama lah terhadap mitra yang berada di industri hijau. Seperti pertanian, kan itu biasanya industrinya hijau ya, yakni perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan dalam produksi dan manajemen. Kolaborasi ini sangat penting lah agar pendidikan vokasi tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang kini semakin menuntut keterampilan hijau green skill. Lalu SMK dapat bekerja sama dengan industri untuk mengembangkan program magang di perusahaan berwawasan lingkungan, mengundang praktisi sebagai dosen tamu,
atau bahkan mengadakan proyek bersama dalam pembentukan teaching factory berbasis green production. Itu yang aspek ketiga. Lalu ada manfaat dari greening TVET. Pasti kalian bertanya-tanya juga kan terkait manfaat greening TVET itu apa. Jadi manfaat dari greening TVET ini sangat luas bagi siswa. Mereka memperoleh green competition, yakni kombinasi keterampilan teknis, soft skill, dan sikap lingkungan yang dibutuhkan dalam ekonomi hijau. Bagi sekolah, penerapan Greening TVIT ini meningkatkan kualitas lulusan dan daya saing institusi, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Di sisi lain, industri juga diuntungkan karena mendapat tenaga kerja yang siap pakai, kompeten secara teknis, dan peka terhadap isu lingkungan yang makin cepat dalam dunia kerja global. Nah, itu manfaat dari greening TVIT ini. Namun, pelaksanaan greening TVIT ini bukan tanpa tantangan ya. Pasti semuanya penerapan greening TVIT atau yang lainnya pasti ada tantangan dan hambatannya. Nah, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan, ketersediaan bahan ajar hijau, hingga kesiapan guru. Itu tantangan-tantangan yang didapat dalam pelaksanaan Greening TVIT ini. Selain itu, belum semua sekolah memiliki kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang pentingnya keberlanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, lembaga donor, dan masyarakat untuk mendorong SMK dan lembaga vokasi melakukan transisi menuju pendidikan kejuruan hijau secara tertahap namun konsisten. Nah, ini yang paling penting itu konsisten. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak konsisten, itu tuh tidak akan efektif bisa dibilang pelaksanaan Green TVT ini. Kalau misalkan konsisten itu kan pasti efektif lah, efisien, efektif intinya dalam pelaksanaan greening TVIT ini. Nah, dalam penerapan greening TVIT ini ada beberapa contoh dan bukti nyata di sekolah-sekolah. Di sini saya hanya memaparkan 2 sekolah saja. Nah, yang pertama itu ada di SMK N1 Pandeglang yang tepatnya berada di Provinsi Banten. Nah, di SMK 1 Pandeglang ini telah mengembangkan mata pelajaran yaitu teknologi energi terbarukan untuk jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Siswa diajarkan langsung mengenai pemasangan panel surya, pengukuran daya keluaran, serta pemeliharaan sistem energi surya di lingkungan sekolah. Jadi baguslah karena kan memang ya daerah Pandeglang tuh bisa dibilang masih hijau lah gitulah, masih udaranya juga segar dan pemanasan dari materi itu sendiri juga masih bagus lah daerah sana tuh. Jadi kayaknya efektif nih untuk dipasang panel surya. Lalu contoh yang kedua itu yaitu ada SMKN 26 Jakarta yang bekerja sama dengan perusahaan PT Passion Energy, pembangkit listrik berbasis batu bara yang tengah melakukan transisi energi untuk memberikan pelatihan pengelolaan limbah abu batu bara, fly ash dan bottom ash menjadi bahan bangunan ringan oleh siswa jurusan teknik bangunan. Nah, itu ada contoh dan bukti nyatanya yaitu di SMKN 1 Pandeglang dan SMKN 26 Jakarta. Nah, jadi kesimpulan dari Greening TVET ini adalah masa depan pendidikan kejuruan. Konsep ini menjawab tantangan zaman yang mengharuskan manusia hidup dan bekerja secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip Greening TVET. SMK tidak hanya mencetak tenaga kerja siap pakai, tetapi juga melahirkan agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam menjaga lingkungan, membangun ekonomi hijau, dan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap krisis lingkungan global. Nah, itu kesimpulan dari Greening TVIT ini ya. Mungkin itu saja ya penjelasan tentang Greening TVIT ini dari saya pribadi. Nah, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.